Pemirsa, yang paling ditunggu saat bulan Ramadan bukan cuma buka bersama kawan lama, tapi juga tarawih berjamaah di masjid dekat rumah. Ibadah sembari silaturahmi sama tetangga. Tapi kalau kamu pengen punya pengalaman sholat tarawih yang unik, kesini aja. Ini dia, setahun sekali cobain deh tarawih di sini versi on the spot. Sudah sejak 10 tahun lalu, Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Magetan masih mempertahankan budaya tarawih dengan menghatamkan 30 juz Al-Quran satu malam. Yaps, tentunya sholat tarawih ini menjadi sangat lama dengan waktu sekitar 8 jam. Dimulai dari setelah sholat isya sekitar jam 7 malam hingga jam 3 pagi menjelang sahur. Uniknya dalam menjalankan sholat tarawih 23 rakaat ini, ada 6 orang hafiz yang ditunjuk untuk menjadi imam dengan membaca 1 hingga 1,5 juz dalam setiap rakaatnya. Jamaah pun tak hanya dipadati oleh puluhan santri, tapi juga warga sekitar dan warga luar daerah. Wah, semangat yang luar biasa untuk mencari pahala dan berkah di bulan Ramadan ya. Berbeda dengan Pondok Pesantren Al-Fatah, Pondok Pesantren Al-Quraniyah Indramayu justru memiliki budaya sholat tarawih super kilat, selesai hanya dalam 6 hingga 7 menit saja. Budaya tarawih kilat ini ternyata sudah ada sejak 15 tahun lalu, dengan 23 rakaat yang setiap rakaatnya hanya membaca 1 ayat surah pendek atau ayat-ayat keselamatan. Maka tak heran jika 1 rakaatnya selesai hanya dalam waktu 18 detik saja. Meskipun cepat, gerakan sholat pastinya harus sesuai dengan syarat dan rukun sholat, sehingga sholatnya sah dan diterima. Bagi umat Islam, sholat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, walau dalam keadaan sehat, sakit, maupun dalam perjalanan. Maka tak heran jika saat ini sudah banyak kendaraan umum yang memfasilitasi umat Islam untuk beribadah, khususnya sholat. Bagi jamaah umroh ataupun haji, pasti tak asing lagi kan dengan pesawat Saudi Arabian Airlines. Sebagai maskapai yang menunjang tinggi nilai-nilai Islami, beberapa tipe pesawat Saudi Arabian Airlines mempunyai musola yang bisa menampung 4 hingga 6 jamaah. Musola ini terdapat di bagian belakang pesawat, di baris tengah antara 3 baris terakhir kelas ekonomi. Dilengkapi juga dengan monitor petunjuk arah kiblat dan juga pegangan besi di depan dan belakang yang berfungsi sebagai pegangan saat terjadi turbulensi. Agar sholat tetap khusyuk, musola ini juga dilengkapi tirai di kedua sisinya. Tak hanya Saudi Arabian Airlines, ternyata maskapai Etihad juga menyediakan musola di beberapa tipe pesawatnya. Musola ini hanya bisa dipakai oleh 1 orang dan letaknya ada di pojok belakang pesawat. Tak hanya terdapat dalam pesawat, kini musola juga terdapat di kereta api Indonesia, khususnya kelas eksekutif dan ekonomi premium. Seperti Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Argo Muria, Gajayana, Bima, Sembrani, Cirebon Express, Tegal Bahari, Menoreh, Kaligung, Ambarawa Express, Sancaka, dan Argo Parahyangan. Musola yang dapat menampung 1 hingga 2 orang jamaah ini dapat kamu temukan di bagian kereta restorasi atau gerbong makan. Bekerja di atas lautan saat bulan Ramadan memang menjadi tantangan tersendiri. Namun video yang viral pada bulan Ramadan tahun 2023 lalu menunjukkan bahwa semangat beribadah tak pudar walau di atas kapal di tengah lautan. Terlihat dengan kusyuk, para jamaah sholat tarawih tetap bertahan walau goyang terkena ombak karena cuaca yang tak bersahabat. Keren ya, tetap mencari pahala di tengah kesibukan bekerja. Salah satu truk kontainer di Pakistan ini menyita perhatian pengguna jalan lainnya.
Terlihat dari rekaman salah satu pengendara mobil, di dalam truk kontainer yang satu pintunya terbuka, terdapat beberapa pria yang sedang sholat berjamaah sambil duduk. Wah, Masya Allah, salutnya. Walaupun sedang dalam perjalanan, mereka selalu ingat kewajiban dan menunaikan sholat. Kalau udah ngomongin warga plus 62, emang gak ada habisnya. Tingkahnya itu loh, suka bikin ketawa, apalagi waktu bulan puasa. Pulang tarawih jalan kaki mah udah biasa, naik motor apalagi. Sekarang zamannya naik skuter nih bos, senggol dong. Tapi kalau yang naik ibu-ibu mukena putih gini, duh jantung auto letoy. Coba ngaku deh, ibunya siapa nih? Bisa-bisanya skuteran malam-malam. Boleh tolong dilepas dulu mukenanya nggak bu? Biar kita damai sentosa. Abis sholat emang nggak afdol kalau nggak salam-salaman. Paling nggak sama jamaah sebelah kanan kiri. Nah, kalau ada yang satu ini, jangankan kanan sama kiri, dari imam sampai yang di teras juga disalamin kayaknya. Duh, pinternya si Dede, biar berkah ya, Dek. Emang kalau mau kena baru, enaknya cuci kering pakai ya, Dek. Tapi kayaknya saking buru-burunya ke masjid, nih mau kena sampai lupa disetrika ya, Dek. Bisa-bisanya kamu buka jasa laundry di masjid, Dek. Besok-besok sekalian aja nyuci di masjid. Jangan lupa cuci karpetnya juga ya, Dek. Kalau udah azan maghrib, segeralah berbuka ya guys. Jangan sampai nggak makan, terus jadi nggak fokus dan linglung kayak si abang yang satu ini nih. Udah bener sholat di masjid, tapi kok sholatnya malah belakangin kiblat ya bang? Weh, kayaknya nggak kebagian takjil nih, sampai nggak fokus sama arah kiblat. Untung ada adik-adik yang ngasih tahu ya bang. Agak malu dikit, nggak ngaruh lah. Ini nih definisi yang penting sholat, yang penting ibadah dengan semangat. Saf boleh penuh, tapi space kecil bisa diatur. Mentang-mentang badannya kecil nih, si adek malah sholat melintang. Ini mah bukan ngadep kiblat atuh dek, tapi malah ngadep Cianjur. Mana sajadahnya pakai keset. Duh, kasihan amat. Tapi tetep 4 jempol lah buat semangatmu dek. Bocil emang ada aja kelakuannya. Apalagi kalau diajak sholat. Bapak ibu siap-siap auto tahan tawa ya. Kayak bocil yang satu ini nih, baru juga mulai ruku, dia malah ngereok guys. Hahaha. Ho ah ho ho ah ho. Duh, emang udah paling bener amankan segala alat tempur toddler dulu bun kalau mau sholat jamaah. Bukannya dengerin ceramah Pak Ustadz, konten kreator yang satu ini malah sibuk nge-vlog. Gak tanggung-tanggung, tongsis juga dibawa ya Pak. Dari tengah sampai pinggir, semua jamaah harus ke video lah pokoknya. Jangan sampai ada yang kelewat. Emang dokumentasi itu perlu ya Pak? Boleh lah video yang ada muka saya dikirim ke WA.